السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفرد بالبقاء والدوام، هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، ويدعو إلى دار النعام والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد خير خلق الله في الجسم والمقام، وعلى آله وصحبه وتابعه بإحسان إلى آخر الأيام. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita ta'zimi pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum Lokorejo, Al-Mukarram, Al-Amajid, Al-Afadil Kiai Haji Samsul Arifin Abdullah, juga Ketua Yayasan Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Robit Firdaus SHMH, seteja Dewan Masyayikh, seteja Dewan Asatidz, langkong-langkong para tamu undangan, wali santri, wali mahasiswa. Kalau mahasiswa di pondok pesantren itu biasanya dipanggil mahasantri. Nah, kalau santri di pondok pesantren salaf, santri. Kalau mahasiswa di perguruan tinggi, mahasiswa. Kalau mahasiswa di perguruan tinggi digabung menjadi mahasantri, karena orientasinya adalah perpaduan antara pola zikir dan pola fikir. Mahasiswa di perguruan tinggi mengacu kepada ulul albab yang Quran menyebut alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, mendekat kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring, maksudnya dimanapun, kapanpun dan dalam keadaan apapun. Kemudian juga mereka melakukan olah fikir, yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia terus melakukan kontemplasi, muhasabah tentang alam, tentang ilmu pengetahuan. Jadi perpaduan antara otak Jerman dan hati Mekah. Nah, ini mahasantri yang kemudian melahirkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tetap dalam ketawadhuan yang tinggi, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Itu yang ingin kita cetak. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, kita semua yang terus istiqamah, konsisten melanjutkan perjuangan dan sunnahnya. Bapak Ibu sekalian, para undangan, terutama wali mahasiswa, wali santri, pertama yang saya sampaikan adalah ucapan selamat dan sukses kepada para wali santri yang telah mengantarkan putra-putrinya sampai pada tahap ini. Wisudawan, wisudawati yang saya cintai, ini adalah level awal yang telah kita selesaikan untuk sampai kepada level selanjutnya. Jadi wisuda itu bukan sesuatu yang akhir.
memang dia berakhir pada level tertentu untuk mengawali level yang lebih tinggi. Karena itu dia bersyukur hari ini untuk terus kemudian mujahadah untuk melanjutkan level-level yang lebih tinggi di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada yang relevan saya kira dari apa yang ada pada tradisi pesantren. Saya belakangan ini terus keliling Pak di beberapa pesantren yang ada perguruan tingginya untuk memberikan enrichment, untuk memberikan wawasan baru atau pencerahan bagi perguruan tinggi yang di dalamnya ada mahasiswanya, yang ada perguruan tingginya. Nah, di pesantren itu menjadi unggul, menjadi excellent, yang sekaligus menjadi distingsi dengan yang lain, pembeda dengan yang lain, itu karena di pesantren ada namanya asasul khamsah. Karena di pesantren ada namanya pancajiwa. Ada 5 prinsip yang dipegang teguh oleh pesantren sebagai watak peradaban pesantren. Yang pertama adalah keikhlasan, yang kedua kesederhanaan, yang ketiga adalah kemandirian, yang keempat adalah persatuan, dan yang kelima adalah demokratisasi. Maka di pesantren tidak heran kalau ketika para wali santri mengantarkan putra-putrinya dan memasrahkan kepada sahibul bait, kepada mudirul ma'had, dia memasrahkan bukan untuk jadi apa-apa. Kiai, saya pasrahkan anak saya untuk mondok di tempat ini dalam rangka menghilangkan kebodohan. Jadi keikhlasannya itu tanpa nanti jadi apa, bekerja di mana, berpenghasilan berapa, bukan itu. Tapi menghilangkan kebodohan. Ini yang tidak dimiliki oleh yang lain. Hari ini keikhlasan ini dikonstruk oleh pendidikan modern namanya soft skill. Jadi kemampuan afektif. Pendidikan di pesantren tidak saja education for the brain, tidak saja pada pikiran, tapi juga education for the heart, pendidikan hati. Kenapa begitu? Karena memang Islam jaya itu paling tidak ditentukan oleh 5 pilar, Pak. Oleh 5 pilar yang menjadi penopang utama. Pertama adalah ketinggian akhlakul karimah, yang kedua kedalaman dan keluasan ilmu pengetahuan, yang ketiga adalah ukhuwah Islamiyah yang kokoh, yang keempat kedermawanan. Paling tidak 4. Kalau yang kelima nanti di akhir. Sehingga munculnya hadis atau makalah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, itu ngacunya kepada ini sebagai tafsir terhadap ayat Al-Quran, liyudhiruhu ala dini kulli. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, baru kemudian adalah kesederhanaan. Jadi sama di pesantren, anak siapapun ketika di pesantren yang diterapkan adalah kesederhanaan. Kenapa kesederhanaan? Karena justru kesederhanaan inilah yang menjadi pola utama, yang menjadi style utama, yang menjadi trademark utama daripada pendidikan di pesantren. Yang ini tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan yang lain. Karena itu pesantren terus eksis pada masa yang seperti apapun. Baru yang ketiga, kemandirian. Nah, ini kemandirian ini merupakan sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Dari ketiga ini saja, sebelum kepada ukhuwah dan kepada demokratisasi, itu sudah membuat pesantren mandiri. Itu sudah membuat pesantren itu sehat, Pak. Makanya sering dikatakan orang kalau berpantun itu selalu dikatakan, kemanapun engkau pergi jangan lupa rehat dan tertawa, kan gitu kan. Apapun yang terjadi
Anda harus sehat dan bahagia, kan itu. Itu adalah simbol daripada arah yang akan diorientasi oleh pesantren. Dan biasanya yang namanya sehat itu di pesantren diartikan dalam 3 hal. Sehat jasmani dan sehat rohani. Juga yang tidak kalah penting saya kira ditambah satu lagi, sehat ekonomi, Pak. Nah, kalau orang sehat ekonomi itu tidak perlu dilihat dari wajahnya, cukup dari model songkoknya itu udah kelihatan. Kalau songkok miring-miring tidak karu-karuan berarti dia lagi tidak sehat ekonomi, puyeng berarti. Di ibu-ibu juga begitu, cukup dilihat dari model atau isi tasnya. Kalau di isi tasnya itu ada kartu ATM yang penuh pulsanya, alat kosmetika yang oke gitu, itu pasti sehat ekonomi. Tapi kalau dalam tas ibu-ibu kemudian preskare misalnya, koyok cap lombok, balsam caplang, itu berarti tidak sehat ekonominya itu. Siap-siap diatasi. Jadi baru kemudian ukhuwah. Dan ini luar biasa memang di pesantren itu. Persaudaraan di pesantren luar biasa. Makanya kadang tiap minggu atau tiap pulang ketika santri pulang itu ganti-ganti Pak bajunya. Itu bukan beli baju baru tapi pinjem punya temannya Pak. Karena persaudaraan itu tadi. Kadang sandal atau sepatu hilang sesaat kadang ketika kita jamaah. Itu bukan diambil orang enggak, tapi memang digeser oleh santri yang lain kan gitu. Itu biasa itu karena saya pengalaman juga di situ. Maka saya melihat sebagai saran, sebagai rekomendasi kepada para wisudawan wisudawati, misalnya di pesantren sering dibaca bait-bait Ibnu Malik itu di Alfiyahnya itu. Misalnya potongannya ada yang bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal misalnya. Ini dahsyat sekali ketika kita praktekkan betul dalam kehidupan sehari-hari para santri. Apa itu? Pertama bil jarri. Jar itu pasti kasrah Pak, pasti di bawah. Tawadhu maksudnya. Prestasi apapun yang engkau raih, level apapun yang kau dapatkan, kesuksesan apapun yang kemudian menyala pada diri kamu, Anda harus tetap tawadhu di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi orang yang dikasihi Allah itu, yang mendapat kasih sayang Allah, yang dirahmati Allah adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini tidak dengan arogan, tidak dengan angkuh, tetapi dia tetap tawadhu. Orang Jawa punya hadis khusus Pak, kun parian wala takun pakisan, kata orang Jawa itu. Jadilah seperti padi dan jangan seperti pakis. Padi itu kalau semakin berisi pasti semakin merunduk. Jadi saya nunduk nih kan, biarkan. Bukan apa-apa, mereka sedang tawadhu gitu. Tapi mau sampai netes iki tedung nih kayaknya. Para Rabu Simulja gelak banyak si bahasa matura bolan. Jadi bikin gula meskipun rektor Winhas Jember, tapi saya tetap menggunakan local wisdom namanya. Dan gula berasal dari kisah bedanya mana kisah Kalabeen nang Sumenep kadita. Kalabeen kecamatan Lukgulu beda pondok keneknya mana Al-Is'af. Sampai semakin masih bertahan dengan kesalafannya. Atana bakun ngangkui tomang, HP tak oleh, ki pakun ketiga dito. Untuk sebagai penjaga gawang agar ketika semuanya sudah berpindah ke pendidikan modern. Tapi sebetulnya Islam itu tidak mengenal istilah modern dan salaf. Ilmu syar'iyyah wa ghairu syar'iyyah dalam Al-Ghazali.
Jadi mestinya memang perpaduan. Makanya perpaduan antara kepentingan duniawi dan kepentingan ukhrawi itulah yang menjadi sasaran kita semua. Bil jarri wat tanwin. Kemudian tanwin yang kedua. Tanwin ini pasti double. Tanwin ini pasti ganda. Tanwin ini pasti bersungguh-sungguh. Jadi setelah sikap tawadhu dikedepankan, dimainstreamkan, diarus utamakan, dinyalakan gitu, menyala, baru kemudian yang kedua kita harus betul-betul bersungguh-sungguh di dalam menapaki tahapan-tahapan pendidikan yang kita lalui, yang kita lakukan. Harus bersungguh-sungguh betul membuka kotak Pandora keilmuan. Keilmuan ini luar biasa, Pak. Perkembangannya luar biasa. Saya mencatat di tahun 1905 pertama kali ditemukan oleh pakar intelektual apa yang disebut dengan IQ, intellectual quotient, kecerdasan intelektual. Manusia berpikir sampai kemudian memetakan turbin, membuat luar angkasa termapkan dan lain sebagainya. Hari ini kita tidak lagi kemudian untuk butuhkan sesuatu kita datang pada tempat itu. Cukup main di ponsel semuanya bisa datang sendiri. Nah, jadi mun beda cerita lambe laku jong nang emedut nang swarga kapi datang tibi. Nang makin pon bejena nang itunya pon para beda ketiga itu. Tetapi minusnya manusia hanya besar di kepala tapi kecil di badan dan di kaki. Orang kun odik ke konsep, maka kemudian ditemukan lagi pada 1980. Nah, kalau yang pertama ditemuaki 1909, kemudian di 1980 tahun kemudian ditemukan lagi namanya EQ, emotional quotient. Selain kecerdasan berpikir, keterampilan memetakan sesuatu lewat rasionalitas, ditemukan kemudian namanya pendidikan hati, emotional quotient, seperti kejujuran, kesetiaan, empati, senengka manusia lain, kemudian juga hal-hal yang bersifat emosional itu ditemukan, dan ini malah melampaui kecerdasan yang pertama. Orang yang pecat bekerja kantu budi karena bodoh, tapi karena tak jujur. Beberapa di PHK, beberapa diberhentikan, terutama di pendidikan-pendidikan maju, itu bukan karena tidak cerdas. Mereka semuanya cerdas, tapi karena tak setia, tak jujur, tak istiqomah, tak konsisten. Jadi EQ-nya. Nah, yang kita cetak di sini adalah perpaduannya nanti. Baru kemudian di tahun 1990 ditemukan kecerdasan yang ketiga yang disebut dengan spiritual quotient. Saya kocak orang yang cerdas, saya kocak orang yang sukses Kak Dintoh, benih kun polana penter, benih kun polana jujur, setia dan lain sebagainya, tapi juga melibatkan tangan-tangan Tuhan di semua pekerjaannya. Dia tahajud, dia duha, dia baik pada orang tua, dia takdim pada guru, itu namanya spiritual quotient. Jadi munkol 2 malam cekeh keangkui tahajud misalnya, nangis di hadapan Tuhannya untuk mengadukan semua hal, itu adalah spiritual quotient. Nah, pesantren memadukan 3 hal itu, Pak. Intellectual quotient, kemudian emotional quotient, dan spiritual quotient. Maka kemudian IQ saja, rasionalitas saja tanpa emotional quotient dan spiritual quotient itu sama dengan lentera di tangan bayi. Orang mungkin cerdas meloloh, tapi tak andi kesetiaan, kejujuran, tak andi komitmen, tak andi keistiqomahan dan lain sebagainya, juga tak andi hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sama dengan lentera tapi di tangan bayi. Dia memang terang menderang, tapi ceknya mana bayi seberapa besar dia memberikan manfaat. Tetapi sebaliknya, mungkin
IQ, tapi tanpa spiritualitas, tanpa spiritual quotient, itu sama dengan lentera tapi di tangan pencuri, Pak. Jadi mungkin pinter meloloh, ulang seorang pun ada debat, ulang seorang pinter kapi, ada debat tentang apa-apa, tentang nasab, tentang naprang seorang. Tapi tak ngakui pendekatan spiritual quotient, itu sama dengan lentera di tangan para pencuri. Saya ingat di sebuah kitab ada hikayat, ada cerita ketika seorang buta kemudian menyalakan obor di tengah malam. Jadi bedereng buta nyolet oncor neng tengah malam. Kol 2 malam gelap gulita, bisa tak buta ini ditanya, wahai buta, ngapain Anda nyalakan obor? Bagi Anda ada obor atau tidak? Tetap saja tidak berpengaruh pada Anda tetap buta, Anda tidak bisa melihat. Jangan saya buta nih Kak. Iya, obor ini bukan untuk saya kaum buta, tapi untuk kalian semua yang tidak buta. Loh kok gitu? Iya, pernahkah Anda menyaksikan dalam catatan sejarah orang buta itu kemudian keliru masuk kamar istri tetangganya? Tetapi betapa banyak orang tidak buta malah secara sengaja masuk ke kamar istri tetangganya. Ini otokritik besar. Coba koruptor kasar, sobung saya buta gitu. Melak kapi, kadang kacamatanya tebel. Maksudnya yang dimaksud bukan mata kepala tapi mata hati. Nah, pondok pesantren menyiapkan tentang mata hati yang kemudian kita sebut sebagai sirajam munira. Jadi semacam sinar yang terus menyinari dalam kegelapan. Dia seperti air penyejuk di tengah kehausan dan lain sebagainya. Itu yang diperoleh dari pesantren. Karena itu dia kemudian diapresiasi lewat undang-undang pesantren. Yang hari ini pesantren disamakan posisinya dengan yang lembaga-lembaga luar, terutama yang mu'adalah dan yang ma'had ali. Jadi lulusan misalnya dari Bustanul Ulum itu langsung bisa kuliah kemanapun, termasuk ke perguruan tinggi negeri. Tapi bagi saya, kalau sudah ada di dalam, ngapain kepada yang negeri? Toh ini luar biasa. Saya mengapresiasi Winhas Jember akan melakukan kerjasama dengan Bustanul Ulum. Misalnya ada 2 bentuk misalnya. Karena di sini belum ada S2, maka kami siapkan karpet merah untuk Bustanul Ulum di S2. Kami sediakan beasiswa penuh untuk Bustanul Ulum, tetapi tetap harus ada tanda tangan Al-Mukarram Kiai Samsul dan Gus Robit ya. S2 maupun S3. Kalau S1-nya karena di sini ada, maka saya harapkan tetap saja tetap di Bustanul Ulum. Kita di Winhas Jember, Bapak Ibu sekalian, tiap tahun itu kapasitasnya karena ketersediaan lokal dan dosen hanya sekitar 4.000, maksimal 4.000 setiap angkatan. Tetapi yang daftar itu sampai 18.000 sampai 22.000, Pak. Nah, maksud saya kerjasamanya bisa dilakukan dengan Bustanul Ulum, misalnya ada MOU bahwa mereka yang tidak diterima di Winhas Jember karena hanya 4.000 yang diterima sementara pendaftar sampai 18.000 itu tetap disebut lulus, tapi lulus di Bustanul Ulum, di STAI Bustanul Ulum. Jadi di brosur kita bukan tidak lulus, kan langsung jawabannya ada 2 karena sistemnya CAT. Begitu dia menyelesaikan soal-soal di ujian masuk itu, 1, alhamdulillah Anda beruntung, Anda diterima di Winhas Jember prodi apa. Atau sebaliknya, alhamdulillah juga, alhamdulillah mohon bersabar Anda belum beruntung. Jadi yang kedua ini dihapus, alhamdulillah Anda diterima di STAI Bustanul Ulum. Jadi semacam itu, nanti coba dikoordinasikan dan dikerjasamakan dengan secara teknis oleh rektornya, oleh ketuanya, dengan Winhas Jember. Itu sebagai bentuk dari
kolaborasi yang memang hari ini itu PT KIN dan PT KIS harus bersama-sama Pak, maju bersama. Sekarang persaingan itu bukan antar perguruan tinggi, persaingan kita itu adalah dengan kebodohan. Musuh kita itu bukan perguruan tinggi, tapi musuh kita adalah kebodohan. Semua perguruan tinggi harus menyelesaikan pembebasan masyarakat dari kebodohan, dari kemiskinan dan keterbelakangan. Bil jarri wat tanwin. Baru kemudian wan nida. Nida ini adalah kita artikan sebagai fikir, melibatkan Tuhan dalam semua pekerjaan kita, melibatkan Allah dalam pekerjaan kita. Bahkan ada temuan lewat sebuah penelitian, hampir 90% kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh doa. Cuman doanya yang seperti apa ini tentu harus pakai strategi tertentu. Ada cara-cara memang doa yang mustajab itu. Kan secara umum kalau kita perhatikan selama ini kan doa mustajab, doa diterima itu berdasarkan beberapa hal. Pertama, bedesemantinikah memang dari orang aja yang bersangkutan manti katia para nabi, para rasul, para wali ini kan begitu diangkat tangannya Allah tidak menolak doa mereka. Ud'uni astajib lakum, gak bisa mun para nabi, para rasul, para wali, orang-orang sesoceh angkat tangannya tinggi-tinggi maka tidak ada satupun yang tertolak. Jadi semantisit orangnya. Mun orangnya model gue lebih panjenengan tak mantih misalnya, maka cari strategi yang kedua, tempatnya Pak. Katia di raudhah, di multazam, di masjid, di tempat-tempat suci lah. Orangnya tak mantih tapi kan nangna saya mantih. Akhirnya kita juga ikut mantih. Yang ketiga, kalau tempat tak dapat juga, orangnya pun tak mantih, tempat tak mantih, cari waktunya. Cari waktunya. Kapan waktu-waktu mustajabah itu? Kapan waktu-waktu istijabah? Sepertiga malam, di antara adzan dan iqamah, kemudian di malam Jumat. Jadi malam Jumat kasa selamat malam Jumat beniseen lain, maksudnya surah doa apa? Surah doa karena betul semantik. Hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Kan itu bektona. Kalau waktunya juga tidak dapat, maka cari modelnya. Nah, daerah memodelah berjamaah. Jadi cek ketibian muna doa, tapi areng sarang kiai berdoa bersama-sama. Alaikum bil jamaah fa inna yadallah ma'al jamaah. Karena kuasana Allah ini kebedanan komunitas bersatu kan itu. Nah, itulah kemudian kecerdasan akal, kecerdasan spiritual yang zikir kan itu. Baru al nikah, itulah yang disebut dengan kecerdasan akal. Baru posisi keempat Pak. Jadi posisi keempat nikah rasionalitas harus tetap dilakukan. Karena umat Islam jangan bodoh, umat Islam jangan tertinggal, umat Islam harus cerdas. Maka pekerjaan umat Islam itu selain pekerja keras juga pekerja cerdas Pak. Pekerja keras jelas ayatnya. Innal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi Allah memerintahkan kita untuk kemudian mujahadah yang luar biasa untuk mendapatkan hidayah Allah, untuk mendapatkan petunjuk Allah, maka Allah akan buka pintu petunjuknya. Jadi pintu petunjuk ini baru dibuka oleh Allah ketika yang bersangkutan memang berusaha keras gitu ya. Dulu saya masih mondok di Ibtidaiyah itu di atas kotaan-kotaan kamar itu di Anokoya Guluk-Guluk Madura itu ada tulisan man qara'al baba lajja walajja di semua pintu itu. Barang siapa membuka mengetuk pintu berkali-kali pada akhirnya akan dibuka jua. Jadi cek kun sekalian. Nah, baru yang terakhir adalah musnad ilaih. Musnad ilaih itu adalah implementasinya, aplikasinya, keikhlasannya, bahwa 4 hal ini betul-betul akan dilakukan dengan baik. Jadi manusia tak oleh
kun odik ke benta tak oleh. Anak-anak pondok hayatul kalam guru tak oleh. Odik ke benta, tapi betul-betul di aplikasi. Jangan NATO, not action talk only. Kun benta malolo. Nah, ini yang menurut saya secara konseptual menjadi pegangan utama para santri, para wisudawan untuk meraih kesuksesan yang lebih baik. Tentu untuk meraih ini tidak semudah membalik telapak tangan, tak gampang, butuh perjuangan, memang ada resiko kadang-kadang karena jalan itu tidak selamanya lurus. Jalan yang kita temui itu kadang berliku, kadang menanjak, bahkan kadang buntu. Tapi sering saya katakan bahwa jika tidak ada pesta yang tidak berakhir, maka pasti tidak ada badai yang tidak berlalu. Memang ada tantangan, memang ada hambatan, itu bagian dari bentuk perjuangan. Orang yang merasakan indahnya turunan setelah sebelumnya mengalami betapa payahnya tanjakan. Maka jangan pernah berharap menikmati indahnya purnama kalau tidak mau mengalami gelapnya malam. Orang yang meraih fajar hanyalah mereka yang mau melakukan perjalanan panjang di waktu malam. Saya kadang-kadang parodis, Pak. Saya kadang-kadang gurau dengan kaum milenial mahasiswa itu. Tapi dalam arti positif, Anda baru merasakan betapa nikmatnya dicintai setelah sebelumnya mengalami betapa perihnya disakiti. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Tidak ada kesuksesan yang diperoleh dengan pas-kipas, Pak. Sobung kesuksesan yang diperoleh dengan cara leha-leha, tidak ada. Harus perjuangan yang keras, apalagi dalam menuntut ilmu misalnya. Nah, termasuk juga dulu kita itu pernah menjadi Islamic Center, pernah menjadi rujukan dunia tentang keilmuan, terutama di masa Harun al-Rashid, di masa Abbasiyah. Eropa masih gelap, Amerika masih bodoh, Australia masih belum ada dalam satelit dunia. Tapi Islam sudah menjadi pusat peradaban dunia. Setiap saat bermunculan produktif kitab-kitab dalam banyak segmen, dalam banyak disiplin ilmu. Tidak saja pada ilmu keagamaan, usuluddin, fikih, usul fikih, tafsir, hadis, kalam, tidak saja di situ. Tapi juga pada saintek, ada medis, ada matematika, ada IPA, kimia, dan lain sebagainya. Sampai sekarang itu patungnya Ibnu Sina yang namanya dirubah menjadi Avicena, itu di Jerman, di Perancis, di Belgia, itu dipajang besar-besar di setiap fakultas kedokteran mereka. Karena dasar daripada keilmuan medis dunia itu adalah karya dari Ibnu Sina, dari kita itu, Pak. Cuman namanya dirubah menjadi Avicena, ilmunya diambil. Sementara saat ini pesantren tidak lagi mempelajari itu. Konon Atib, nama bukunya, nama kitabnya itu sudah tidak dipelajari lagi di pesantren. Nah, ada lagi namanya Ibnu Rushd, itu tokoh filsafat dalam Islam. Dia sudah buktikan pada dunia bahwa filsafat Islam itu jauh lebih mendasar daripada filsafat yang lain. Bahkan Imam Al-Ghazali itu, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, mendapat gelar Hujjatul Islam itu karena tulisan-tulisan filsafatnya. Al-Mumkit Minad Dhalal, Tahaffutul Falasifah, dan lain sebagainya. Baru setelah beliau jenuh di filsafat, dia kemudian migrasi ke tasawuf dengan karya monumentalnya namanya Ihya Ulumuddin. Tapi Barat memang senang ngambil ilmunya tapi merubah namanya. Ibnu Sina menjadi Avicena, Ibnu Rushd dirubah menjadi Averroes. Nanti kalau ada di antara kita bernama Abdurrahman, cerdas, pinter, alim, pindah ke Jepang, nah itu dirubah namanya menjadi Doraemon, Pak. Itu Abdurrahman. Jadi bahwa apa yang disampaikan di ayat yang saya baca tadi, untuk menjadi sukses itu, untuk menjadi berhasil itu, untuk menjadi bahagia itu, untuk menjadi figur yang didambakan itu, saya kira
dua isinya kalau dalam ayat keseimbangan tadi. Yang pertama adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, yang kedua wala tabghil fasada fil ardh. Apa wa ahsin kama ahsanallahu ilaik itu? Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Irhamu man fil ardhi yarhamukum man fis sama. Coba sebentar saja, karena habis ini kita akan bergeser ke tempat yang lain. Tidak perlu diurai secara epistemologis tentang ihsan itu. Cukup diurai dari akronimnya saja, itu luar biasa. Jadi kalau aliran Imam Qushairi itu biasanya mengurai sesuatu dari akronim, dari huruf-huruf yang ada. Ihsan itu misalnya kita Indonesiakan, yang pertama ada huruf I, itu maksudnya adalah integrity. Para santri, para wisudawan, para tokoh-tokoh Islam untuk kemudian betul-betul punya integritas yang tinggi agar mendapat trust dari masyarakat, agar mendapat kepercayaan dari masyarakat. Tanpa integritas maka semuanya nonsen. Tanpa keteladanan maka semuanya nonsen. Yang harus dibentuk dari metode yang disampaikan tadi oleh ketua yayasan, ditambah lagi dengan metode keteladanan. Itu yang paling utama dalam dunia Islam. Syekh Naqib Al-Attas misalnya di Malaysia, yang notabene gurunya Pak Dr. Robit ini, dulu mempersoalkan taklim. Itu yang betul bukan taklim, bukan tarbiyah katanya, tapi takdib. Jadi ada unsur adabnya, ada unsur akhlakul karimahnya. Orang tidak hanya pintar saja, tetapi juga berakhlakul karimah. Bagian dari akhlakul karimah itu adalah integritas. Apa integritas itu? Ya itu tadi, kejujuran, kesetiaan, komitmen, dan lain sebagainya. Dan itu biasa di pesantren. Baru yang kedua adalah humanitas. Hanya itulah humanitas. Ajaran-ajaran ini sesungguhnya diarahkan kepada isu-isu kemanusiaan, penyelamatan kemanusiaan. Semuanya untuk manusia, Pak, bukan yang lain. Tidak untuk jin, tidak untuk dedemit, tapi untuk kemanusiaan. Yang kita lakukan semuanya, pendidikan mulai awal hingga akhir, adalah untuk menyelamatkan manusia dari kebodohan, dari kefakiran, dari kemiskinan, dari keterbelakangan, dari ketertindasan, dan lain sebagainya. Jadi pendidikan kita itu sesungguhnya adalah pendidikan pembebasan. Baru yang ketiga spiritualitas, ihsan, seperti yang saya sampaikan tadi. Melibatkan Allah dalam semua amalan kita, dalam semua perbuatan kita, dalam semua action kita di dunia ini. Jadi semuanya diniati untuk Allah. Kita datang ke majelis ini lillahi ta'ala. Lakukan apa saja yang duniawi, tapi kemudian diniati karena Allah, maka dia akan menjadi ukhrawi. Dua yang kita dapat adalah kebahagiaan di dunia, kesenangan dan ketenangan di dunia, juga kesenangan dan ketenangan di akhirat. Tanpa itu hanya kesenangan mungkin yang kita dapatkan, tapi bukan ketenangan, terutama ketenangan batin. Maka yang keempat, adaptability. Jadi setelah integrity, humanity, kemudian spirituality, dan yang keempat adalah adaptability. Kemampuan beradaptasi dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada masa depan. Di pesantren dikenal dengan mukasyafah, kemampuan melihat jauh sebelum orang lain melihatnya. Ada orang yang biasa namanya thinkable, berpikir biasa seperti orang biasa. Kemudian ada orang yang luar biasa namanya unthinkable, sesuatu yang tidak difikirkan orang lain dia sudah pikirkan. Dia mampu melihat behind, di balik yang tertulis. Wailul liman qara'aha wa lam yatafakkaru fiha. Rugi orang yang hanya membaca teks tapi tidak memikirkan apa di balik teks itu. Apa konteksnya, apa motifnya, apa latar belakangnya, apa konteks risetnya, dan lain sebagainya. Jadi orang yang mampu melihat jauh ke depan, melebihi orang-orang lain, itulah memang salah satu keunggulan daripada umat pesantren. Baru setelah 4 itu terjadi, maka yang terakhir N itu saya artikan sebagai nahdoh,
Nahdhah itu adalah kebangkitan. Baik kebangkitan peradaban, kebangkitan keilmuan, kebangkitan logistik, ekonomi, kebangkitan yang lain. Tapi syaratnya harus 4 itu tadi. Integrity, humanity, kemudian spirituality, dan adaptability, baru melahirkan Nahdhah, melahirkan kebangkitan di semua bidang. Pendidikannya bangkit, peradabannya bangkit, keilmuannya bangkit, dan semuanya akan bangkit. Saya kira ini yang menjadi pegangan bagi kita semua. Maka yang terakhir, sikap dari itu semua saya gambarkan dengan sebuah kata-kata bahwa orang yang meraih kesuksesan ketika yang bersangkutan betul-betul maksimal atau optimal melakukan ikhtiariyah, kemudian selebihnya pasrahkan kepada Allah dalam arti tawakal, maka Allah akan melanjutkan may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, maka Allah yang akan mencukupi segalanya. Saya kira ini yang menjadi bahan renungan untuk kita semua. Kita lakukan muhasabah, kita lakukan kontemplasi untuk terus melanjutkan tugas-tugas kita di masa yang akan datang. Hanya kepada Allah kami bermohon dan hanya kepada Allah kami berpasrah diri. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.